Oke guys, selamat pagi semua. Kebetulan aku lagi di Samator ya. Jadi aku lagi di hotel. Ya, lagi di hotel Samator, sebelahnya Novotel ya. Di sini tempatnya cukup bagus dan cukup nyaman untuk meeting. Ini aku ada beberapa meeting juga sama klien hari ini. Hari Minggu tetap bekerja keras, teman-teman. Dan ada beberapa aku cek properti daerah Surabaya juga gitu. Nah, buat teman-teman hari ini aku akan membahas gimana caranya supaya teman-teman tuh bisa dapat propertinya itu murah ya. Ya. Gimana caranya bisa dapat properti murah, terus selanjutnya bagaimana bisa menjual kembali ya kan. Pada intinya kan ujung-ujungnya dari investasi kan teman-teman harus bisa menjual produknya lagi. Ya, percuma lu bisa beli tapi lu nggak bisa jualnya lagi. Di sini akan aku ajarin nih. Nah, kalau misalnya teman-teman mau tahu caranya, Bang, gimana caranya bisa beli properti murah? Nah, pertama-tama nih ya, pertama-tama teman-teman jangan lupa ikutin workshopnya Milliarder Boy ya. Itu tanggal 13 sampai 17 Juli ya 2022 ya. Daftar sekarang karena kuotanya terbatas. Nah, selanjutnya di situ tuh akan diajarin gimana caranya supaya teman-teman bisa pinter properti. Nah, di situ teman-teman diajarin gimana caranya cerdas dalam berinvestasi, legalitasnya gimana, dan teman-teman juga bisa belajar gimana caranya menjual yang baik. Oke? Seperti itu. Jadi di situ dikupas tuntas. Jadi gimana caranya nyari duit, gimana caranya bisa menghasilkan profit, gimana caranya untuk menjual kembali, marketingnya, digital marketing, ya kan? Di situ semuanya ada. Nah, pada intinya pertama-tama yang akan aku kasih share ke teman-teman ya, yang akan aku share kepada teman-teman semua di sini. Balik lagi, gimana caranya kita bisa dapat properti diskon? Dapat properti diskon itu nggak mudah ya guys. Jadi kalau misalnya teman-teman mau dapat properti yang diskon, itu teman-teman butuh skill. Dan butuh skill juga teman-teman nggak bisa dari YouTube kayak gini juga. Teman-teman harus belajar sama pakarnya dan harus terjun langsung. Ya, makanya gue buat khusus member VIP sama VIP. Ya, dimana perbedaannya kalau VIP itu kayak private, dimana kamu diajarin cara ngomongnya, terus cara negosiasi dan lain-lain. Pada intinya kayak gini. Kita flashback lagi kembali ke 5 tahun yang lalu. 5 tahun yang lalu tuh gue mulai babat alas teman-teman. Dari gue mulai ke bank-bank, mulai gue dari ke broker-broker, ya kan, gue cari datanya, gue tanya broker A, broker B, ada rumah murah nggak. Jadi gue ini ya random dari OLX, dari apa gitu, gue random semua, gue cari semuanya. Pada akhirnya gue menemukan satu pola ya yang itu lebih efisien, ya kan, lebih efisien. Kita cari di OLX, kita cari di nego-negoan gitu. Jadi aku sekarang punya tim khusus, untuk negosiasi sama cari datanya. Jadi ada tim khusus gitu. Jadi gue udah nggak capek, gue terima data tuh bersih. Jadi gue nyuruh salah satu bagian di bagian pencarian data gitu ya. Gue suruh mereka cari datanya seluruh Surabaya. Misalnya ada request nih ya di Surabaya, Jakarta, biasanya ada di Surabaya, Jakarta, Bali gitu. Ada request, cari segini, budgetnya segini. Tergantung juga dari budgetnya. Nih gue ada budget 1M. Berarti kalau misalnya budget 1M, berarti kita harus dapat rumah yang harga pasarnya 3 miliar ya. Kalau misalnya budget kita 500, kita cari rumah yang nilai pasarnya 1,5 kayak gitu. Jadi tergantung budget ya teman-teman. Nah, ketika budgetnya udah keluar, nah disitulah timku akan mencarikan semua sesuai dengan screening, ya, mencarikan produk-produk yang diinginkan oleh klien-klienku. Biasanya aku main sendiri atau aku ada teman mau partneran, kongsian, itu juga bisa. Nah, dari kita dapat data-data tersebut, bagian data di lapangan itu yang mencari. Itu ada yang ke lokasi-lokasi, ada yang tanya broker, terus ditawar, bener-bener nawar. Ya, mereka coba lihat, cek harga pasar, ya kan? Karena di situ memang kita kasih komisi tinggi. Misalnya brokernya kita kasih komisi 3-5%. Makanya mereka mau kerja keras gitu. Sukses gitu. Nah, banyak kan sih broker-broker aku freelance semua ya. Mereka yang memang yang bagian expert di properti. Dari mereka bagi data segala macam, dan akhirnya entah itu di perbankan, di normal, konvensional, itu semuanya dicari. Nah, kebanyakan itu aku juga ada dua sisi, broker
broker konvensional sama broker bank. Jadi broker bank juga kasih data kita. Ada bagian milahin. Jadi ini dipilah ya, ketika datanya masuk, yang harga pasarnya masuk dipilah. Dipilahnya gimana? Di screening. Misalnya jauh dari tusuk sate, jauh dari tempat ibadah, jauh dari banjir, tidak banjir, dan lokasinya strategis. Roll jalan di atas minimal 8 apa 6 meter ya, 8 meter standarnya kayak gitu. Supaya gampang dijual. Tujuannya untuk apa? Kita standarnya tuh ada, standarnya jelas, terus ketika kita beli, kita gampang lagi ngejualnya. Nah, tujuan kita kan beli kan untuk dijual lagi. Ya kan? Nah, ketika kita udah dapat screening dari ratusan ya, ratusan aset yang ada di Surabaya itu yang udah murah, dapat yang murah, itu paling tinggal 10 data yang memang termasuk kita standarnya kita. Dari 10 itu kita berikan penawaran, misalnya contoh harga pasar 1M mau nggak dibeli 500 maksimal 750, nggak mau lewat gitu ya. Dari ratusan tinggal 10, dari 10 paling cuma 2 atau 1, seperti itu satu aset. Jadi memang nggak mudah, tapi ya karena gua udah punya tim, makanya di sini harus kerja sama tim. Kita kasih aja broker 4-5%, udah selesai. Sisanya kita dapat data murni bersih, terus habis itu kita cek tinggal legalitasnya. Ketika legalitasnya dicek BPN semua clear, ya kan, kita tanda tangan di notaris. Ya semuanya, kalau sertifikatnya di bank ya kita tanda tangan dulu IJB, ya IJB ikatan jual beli sama surat kuasa jual. Terus habis itu kita tarik sertifikat bareng bersama. Ketika sertifikat udah di tangan baru kita bayar ya, bukan kebalik, jangan bayar dulu di depan. Ketika semuanya sudah tanda tangan dan sertifikat di tangan, kita baru bayarkan. Ketika dibayarkan semuanya lunas dan lain-lain, semuanya cash, tidak sampai di situ teman-teman. Di situ adalah pekerjaan baru dimulai. Kenapa? Karena kita bertugas untuk memberikan profit kepada klien gue juga ya, karena misalnya aku sih bagi hasilnya sama investor tuh ada yang 50, ada yang 70, 30 tergantung nego ya. Dari awal tuh dulu aku 70-30, jadi investor 70%, aku 30% profitnya. Kalau misalnya kita kongsian biasanya 50-50. Kalau murni uang investor kita 70-30, kita 30%. Tapi kalau murni pribadiku ya aku 100%. Seperti itu ya profitnya, tergantung aja. Nah, dari situ tugasnya baru dimulai. Kenapa? Karena kita bertugas untuk menjual kembali teman-teman. Ya. Jadi duit gua harus jadi duit lagi. Gimana cara jualnya? Nah, cara jualnya itu sekarang itu nggak zaman pakai brosur-brosur. Ya udah nggak zaman teman-teman pakai brosur-brosur. Ya sekarang mah udah nggak zaman. Ya nggak ada. Teman-teman sekarang udah bisa kalau jual baru aku pakai OLX. Ya OLX 1 rumah 123 aku pasang di situ. Atau aku pakai konten di sosial media. Ya nggak zaman teman-teman pakai brosur, teman-teman pakai OLX, itu jualan lewat OLX udah bagus ya kan. Atau aku titip broker mereka juga ujung-ujungnya pakai OLX juga, pakai sosial media mereka juga. Jadi semuanya tuh pakai sosial media. Nah biasanya targetnya itu tergantung nilai ya. Aku sih menyarankan 500 sampai 700 itu harga yang cukup bagus. Kalau terlalu murah modalku tuh sempet kemarin tuh nyantol sekitar 100-200 juta di salah satu properti. Memang murah harganya, cuman karena lingkungannya nggak terlalu jadi agak lama. Nah yang bagus itu adalah modal, kalau misalnya modal 250 juta kan harga asetnya 500 ya kan, 500-400. Nah kalau 500 harga asetnya 1,5 miliar. Jadi lebih, kalau menurut aku sih lebih mudahan di middle ya, market middle. Kalau market bawah ini agak susah gitu ya, agak susah juga. Dan juga yang agak susah ini memang yang terlalu tinggi, misalnya 2M itu juga agak susah. Jadi untuk saat ini marketnya tuh jangan yang di bawah, jangan yang di atas. Marketnya tuh menurut aku yang middle aja, itu lebih gampang dijual. Kalau market bawah ya mungkin kalau lu nggak punya duit ya udahlah, daripada duitnya nganggur, masukin aja properti bawah 100-200 juta. Memang ada gitu ya, ada beberapa asetku yang 100-200 juta itu agak masih lama jualannya, tapi yang udah di angka random, di angka middle sekitar 500 sampai 1 miliar itu udah habis semua, jadi lebih gampang. Yang di atas 2M itu agak sulit jualnya. Oke, gitu aja informasi 10 menit dari Miliarder Boy. Semoga informasi ini membantu teman-teman dalam berinvestasi properti. Dan jangan lupa ya, ikutin webinar workshopnya dari Miliarder Boy tanggal 13 sampai 17 Juli 2022 ya. Langsung aja nomor WA aku ada di YouTube juga, Instagram, TikTok. Jangan lupa ya guys. See you, goodbye.